siswa semester 4 dari kelas G Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa materi dalam mata kuliah Sistem Basis Data, diantaranya adalah integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Oke, let's get started. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan materi mengenai integrasi package, prosedur, function, dan exception handling. Nah, sebelum kita melakukan integrasi keempat materi tadi, di sini saya akan mencontohkan contoh prosedur dan function secara terpisah untuk supaya kita lebih memahami bagaimana prosedur dan bagaimana function. Nah, sekarang kita masuk ke contoh untuk prosedur terlebih dahulu. Nah, prosedur itu adalah salah satu subprogram dari PLSQL yang diberi nama dan nanti namanya ini akan dimasukkan atau disimpan ke dalam database. Nah, untuk membuat prosedur, kita bisa tulis sintaks script. Kita bisa gunakan or replace karena saya sarankan setiap membuat prosedur kita gunakan or replace supaya jika ada nama prosedur yang sama nantinya akan langsung terhapus dan tergantikan dengan prosedur yang baru kita buat. Create or replace prosedur. Kita masukkan nama prosedurnya, misalnya example prosedur is. Lalu di sini kita akan buat beberapa variabel. Nah, yang pertama itu v first name. Nah, tipe datanya ini kita samakan dengan tabel employees, yaitu kolom first name. Kita gunakan %type untuk menyamakan tipe data yang ada pada kolom first name di tabel employees dengan variabel yang kita buat, yaitu v first name. Nah, selanjutnya kita buat variabel v salary. Tipe datanya kita samakan juga dengan kolom salary yang ada di tabel employees. Nah, selanjutnya kita buat variabel v zakat. Nah, ini variabel ini nantinya akan menampung hasil kalkulasi dari perhitungan zakat untuk setiap gaji karyawan. Karyawan tertentu nanti yang akan kita hitung berapa zakat yang dia keluarkan. Kita samakan aja tipe datanya dengan yang di salary. Nah, selanjutnya kita buat di sini begin. Kita langsung buat aja n-nya supaya nggak kelupaan. Nah, lalu kita select first name, salary, into, kita select first name, salary ke v first name, v salary, from tabel employees. Jadi kita select first name dan salary ke variabel yang sudah kita buat, yaitu v first name dan v salary. Kita masukkan ke situ. Lalu kita ambil ini dari tabel employees. Kita select first name dan salary-nya itu dari tabel employees. Nah, berdasarkan where, berdasarkan employee ID. Misalnya employee ID-nya yang ID-nya 100. Nah, kemudian kita buat kalkulasi v zakat itu sama dengan v zakat sama dengan 2,5%.
dari salary. Berarti 2,5% dikali salary, fee salary. Karena data salary-nya udah kita tampung ke fee salary tadi. Nah, kemudian kita tampilkan dbms underscore output dot put underscore line buka kurung petik 1 zakat yang dikeluarkan oleh, kita panggil namanya, berarti fee first name karena namanya sudah kita ambil nih first name dan kita tampung ke fee first name, makanya yang dipanggil fee first name. Kemudian adalah kita masukkan di sini fee underscore zakat. Lupa penghubungnya ya. Fee zakat. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menjalankan prosedur yang sudah kita buat. Kita bisa klik new terminal. Lalu kita connect dulu ke SQL Plus. Kemudian kita masuk ke skema HR dan masukkan passwordnya. Nah, setelah itu kita set dulu servernya, set server output on. Lalu kita jalankan filenya, file prosedurnya, yaitu kita panggil dengan add prosedur.sql. Nah, prosedur create with compilation errors. Dan mungkin ada yang di sini. Kita coba jalankan lagi. Nah, prosedur create berarti tadi kurang assignment titik 2-nya ya. Nah, kemudian kita coba panggil supaya prosedur ini menampilkan dbms output yang udah kita buat. Nah, caranya dengan kita menggunakan perintah execute. Kita panggil nama prosedurnya yaitu example underscore prosedur. Nah, zakat yang dikeluarkan oleh Stefan adalah 600. Ini jadi prosedurnya sudah berhasil dibuat. Nah, ini adalah contoh untuk pembuatan prosedur. Oke, kemudian kita akan buat contoh untuk function. Kita buat file baru. Function.sql. Nah, sekarang kita buat create or replace function. Kita buat di sini nama functionnya example function ya. Nah, buka kurung, kita buat di sini parameternya karena kita mau hal yang sama menghitung zakat. Kita buat di sini parameternya salary. Kita buat tipe datanya number. Lalu kita buat return number is. Nah, kemudian kita buat di sini sebuah variabel untuk menampung hasil kalkulasi. Kita buat di sini fee zakat. Lalu kemudian kita beri tipe data number 7,2. Nah, selanjutnya begin and di dalam begin ini kita buat di sini fee zakat titik 2 sama dengan rumusnya seperti yang tadi ya, berarti 2,5 dibagi 100 dikali dengan P salary. Kemudian return
fee zakat. Oke, nah kemudian kita jalankan add function.sql. Nah, function create. Berarti fungsi ini berhasil dibuat. Nah, sebelumnya mungkin ada yang bingung kenapa fee zakat ini 2,5% dikali pay salary-nya ini berapa gitu kan, nggak ada dibuat assignment-nya. Nah, pay salary-nya itu nanti akan kita panggil di terminal ini. Nah, caranya berarti kita select nama functionnya, berarti example function, lalu kita buat buka kurung, terus kita masukkan sesuai seperti ini ya, example function, terus buka kurung kan ini ada parameternya. Inilah kita isi dengan angka berapa salary-nya. Misalnya kita buat di sini 10.000. Kemudian kita kan tidak mengambil dari tabel manapun function ini. Nah, kita buat di sini from dual. Nah, berarti zakatnya yang dikeluarkan dari salary 10.000 yaitu 250. Ini adalah contoh untuk pembuatan function. Baik, sekarang kita akan melakukan integrasi dari keempat materi, yaitu prosedur, function, exception handling, dan package. Nah, untuk pembuatan package kita akan buat di sini. Ini adalah kode yang sudah saya buat. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ada create or replace package. Nah, ini adalah perintah untuk membuat sebuah package. Nah, di bawahnya ada create or replace package body. Ini setiap kita membuat package, kita harus buat package body-nya. Nah, jadi di package ini untuk mendefinisikan prosedur dan function-nya. Nah, sedangkan di package body-nya ini nanti akan dijabarkan lagi function dan prosedurnya. Bagaimana kalkulasi function-nya dan apa yang akan ditampilkan di dalam prosedurnya. Nah, create or replace package zakat. Nah, berarti nama package-nya ini zakat is. Di dalamnya itu berarti ada function yang namanya hitung underscore zakat, lalu dengan parameter gaji yang tipe datanya number, lalu di return tipe datanya yaitu number. Nah, kemudian di sini di package zakat ini juga ada prosedur show zakat. Prosedur yang namanya show zakat. Nah, ini hal yang sama akan menampilkan nama dan berapa zakat yang dikeluarkan oleh seorang karyawan. Nah, di sini untuk package body-nya, function hitung underscore zakat, sama seperti tadi, buka kurung, dimasukkan parameternya, yaitu gaji, dengan tipe data number, di return numbernya is begin. Nah, lalu di sini direturnkan kalkulasi zakatnya. Sebenarnya kita bisa buat variabel seperti tadi dengan nama fee zakat lalu di return, atau bisa juga langsung seperti ini supaya lebih ringkas kode yang dibuat. Kita langsung aja seperti ini, 2,5 per 100 dikali gaji. Nah, kemudian di prosedur ini, prosedur show underscore zakat ini berisi kursor karena ini akan menampilkan lebih dari satu baris. Nah, di sini kita menggunakan kursor yang namanya kur underscore zakat, di mana dia mengambil first name dan salary dari tabel employees. Nah, kemudian dia menggunakan perulangan for. C ini untuk nama for-nya, atau bisa dibilang untuk memanggil data yang ada di dalam perulangan itu. Dengan nama kur underscore zakat, lalu kita looping dbms output.putLine, kita panggil dengan c dot karena dia berada di dalam for. Kemudian kita panggil first name dan kita
pisahkan dengan tanda strip seperti ini ya. Hitung, lalu kita panggil hitung zakat. Hitung zakat ini apa? Hitung zakat ini functionnya. Nah, berarti prosedur ini menggunakan function di dalamnya ya. Berarti function ini dieksekusi di dalam prosedur. Lalu kita panggil parameter dari functionnya. Tadi kan hitung zakat, dia punya parameter. Nah, berarti hitung zakat itu kita buka kurung, berarti parameternya itu salary. Salary yang diambil dari ini tadi. Nah, kemudian N, lalu ini tutup akhir, N akhir dari package body-nya. Nah, ini ada beberapa kode yang saya komentarin, yang saya beri komentar, karena nanti akan saya tunjukkan perbedaannya menggunakan exception handling dan tidak. Nah, ini belum menggunakan exception handling ya. Nah, ini kita coba jalanin. Di sini berarti add integrasi.sql. Berarti package create dan package body create berhasil dibuat. Nah, sekarang kita eksekusi ya. Execute. Kita panggil nama package-nya yaitu zakat. Titik, kita panggil nama prosedurnya yaitu show zakat. Nah, kenapa nama functionnya tidak dipanggil? Karena function ini sudah dieksekusi di dalam prosedur. Jadi secara tidak langsung kita panggil prosedurnya, berarti prosedur dan functionnya keduanya dijalankan. Nah, ini sudah keluar ya hasilnya. Lebih dari satu baris. Sini ada nama dan dipisah, yaitu zakatnya, zakat yang dikeluarkan. Ini Stephen, zakat yang dikeluarkan 600 sama dengan prosedur yang kita buat pertama kali tadi ya. Nah, kemudian kita bisa komentar yang ini. Saya akan tunjukkan perbedaannya jika menggunakan exception handling. Seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan exception handling. Kita buat di sini karena kita nggak pakai kursor, jadi kita bikin exception handlingnya ini untuk menangani ini kan data yang dikeluarkan lebih dari satu baris. Nah, jadi dia akan menangani bahwa datanya ini lebih dari satu baris, makanya dia mengeluarkan pesan kesalahan. Nah, ini prosedur show underscore zakat is, berarti kita buat di sini variabel v first name sama seperti tadi. Tipe datanya disamakan dengan kolom first name yang ada di tabel employees. Kemudian di sini ada v salary. Tipe datanya disamakan dengan kolom salary yang ada di tabel employees. Nah, kemudian begin, select v first name, select first name, dan salary kita masukkan ke dalam variabel yang sudah dibuat tadi, ini dan ini. Kemudian seletnya itu dari employees, kemudian ditampilkan sama seperti yang tadi ya. Berarti DBMS output line hitung zakat kita panggilnya ini V salary karena ini salary-nya yang kita panggil. Kemudian kita menggunakan exception. When too many rows atau ketika data itu banyak, then maka akan munculkan pesan kesalahan lebih dari satu baris. Data lebih dari satu baris, silakan gunakan kursor. Nah, kita eksekusi ulang, berarti integrasi.sql. Nah, sudah tercreate ulang ya. Nah, itu gunanya kita menggunakan or replace. Karena setiap kita melakukan modifikasi, akan di-compile ulang. Kemudian kita eksekusi, execute. Kita panggil nama
nama package-nya yaitu zakat titik kita panggil nama prosedurnya show underscore zakat. Nah, dia akan memunculkan pesan kesalahan. Data lebih dari satu baris, silakan menggunakan kursor. Nah, kalau ini kita komentar, kita beri komentar nih. Kita eksekusi ulang ya. Integrasi.sql. Nah, package body-nya ini akan memunculkan pesan error. Oh ya, exception-nya lupa dikomentarin. Kita ulang. Nah, tadi memunculkan pesan error karena ada syntax exception-nya ya, lupa dikomentarin. Nah, sekarang udah create semua package body dan package-nya. Sekarang kita eksekusi. Nah, dia akan memunculkan pesan kesalahan seperti ini karena more than request number of rows. Datanya itu lebih dari satu baris. Karena kalau misalnya kita tidak menggunakan kursor, datanya itu nggak bisa lebih dari satu. Makanya tadi di sini kita gunakan kursor supaya datanya bisa muncul seluruh. Oke, jadi sekian penjelasan materi mengenai integrasi package, prosedur, function, dan exception handling dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.